مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا رب سيدنا واغفر لنا كلهم نعمة لله تمسون وربا من البحر أو رشفا من الديم يا رب يلا مرحبا مرحبا قاصدنا واغفر لنا يا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in sanqulafar rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa wa Sayyidil A'zam al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa tawil hukuki alaihim ajma'in Thumma ila arwa'immatil mujtahidin Imamuna Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali wa Imam Abu Hashim al-Syari wa Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali Syubagat al-Jilani Qutbil Anbas Salah Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Syekh Ali Baras Qutbil Isyad wa Gusil Ibad wal Bidat al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa khusus musannif hadal kitab Sulam Taufiq Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir wa usuli wa furi wa nafa'ana bi ulumi thumma ila Syekh Muhammad Saman Jami wa Isa Musa Sunan Kunjati Sultan Hasanuddin Banten Maulana Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Syekh Jalaluddin As-Suyuti Ala bin Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Musalih bin Jinnah Musalih bin Musin Al-Hamid Tanggul Al-Bakar bin Marsagab Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abdus Al-Maliki Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf Ya Haji Hashim Syari Ya Haji Ahmad Dahlan Guru Marzuki Ma'alim Yunus Ya Abdullah Syafi'i Ya Syafi'i Hadami Ya Rahil Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf Ya Haji Abdullah bin Husain Walidi Ya Haji Muhammad Siddiq bin Haji Sami Ya Rahman bin Kawan Muhammad bin Haji Muhammad Izzi bin Haji Musa المرحومين من وقف وصدق وأمر وبنى هذا الصلاة والمقدس وعصره والدينا كربتنا مشايخنا ومؤلفنا علينا ولأرواح جميع المسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة كالمدن وأن الله تعالى يفتح علينا يا الله فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا الحاضرين التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وخص الغادم على مناوين وعلى من وأسلم رسله وعلى كل ينصص عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma amin. Baik, kita buka kitab Sulam Taufik pada halaman 31 tiga baris dari bawah, melanjutkan keterangan yang kemarin. Zasimtin wa ta'udatin wa waqarin 31 tiga baris dari bawah.
Kita tabarrukan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Zasimtin wa ta'udatin wa waqarin wa sakinatin hasanal akhlaqi wasi'as sadri layyinal janibi mahfudal janahi lil mu'minina la mutakabbiran wa la mutajabbiran wa la tami'an fin nasi wa la harisan ala dunya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kulli dharain amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك بعشاق وترجي. يا رسول الله سلام عليك يا حبيب. يا رسول الله اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal mudu wal rusum wa taubatan nasu wa salahal jasad wa ruh. Amin. Allahumma amin. Masyarul hadirin jamaah majlis ta'lim Mustalahah Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus DKM Al-Jihad, pengurus RW-RT, tokoh masyarakat, Pak Hamdani, juga Bapak Muhai, para tokoh yang lainnya, juga pemirsa di live streaming TikTok Al-Jihad, dan semua yang hadir. Tentunya mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, sehingga dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya Allah kembali pertemukan kita, hadirkan kita, kumpulkan kita
di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh berkah ini, dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf, sekaligus kita memakmurkan musola. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik kita lanjutkan kembali talim kita di dalam kitab Sulam Taufik. Masih berkaitan tentang sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia yang seyogianya ditanamkan dalam diri kita. Melanjutkan yang kemarin, di antara sifat-sifat baik, sifat mahmudah yang terpuji, yang seyogianya ditanamkan dalam pribadi orang yang beriman itu adalah zasimtin, yaitu sikap diam. Hanya berbicara sekedar seperlunya. Tidak banyak bicara akan sesuatu yang sia-sia. Kata Imam Ghazali, lisanuka asaduka. Lidahmu adalah harimau. Jadi apa yang memang kita sampaikan, kita ucapkan, kita bicarakan, itu akan mengandung nilai. Baik nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Kalau yang kita sampaikan adalah kebaikan-kebaikan, maka jadilah itu nilai dan pahala di sisi Allah. Tetapi bila yang kita sampaikan itu adalah hal yang tidak baik, yang mengandung fitnah, namimah, sum'ah, ghibah, pastinya itu akan tercatat menjadi dosa. Dan bila sesuatu yang kita sampaikan itu adalah hal yang memang sia-sia, maka tidak dicatat sebagai pahala dan tidak juga dicatat sebagai dosa. Tetapi tidak dicatat sebagai apa-apa. Ada dua malaikat yang selalu mencatat setiap pembicaraan kita. Yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Allah tegaskan wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari ucapan manusia kecuali akan dicatat oleh malaikat-malaikat pencatat. Oleh karena itu kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menghati-hatikan kepada kita ayyakhafa min qibalil hafazah ayaktuba ma yaftadi bihi yaumal qiyamah. Orang beriman harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai ucapan-ucapan yang dia ucapkan ternyata ucapan itu mengandung nilai dosa dan kemaksiatan. Sehingga nanti di hari kiamat dia mendapatkan catatan dosa yang besar dan banyak sehingga menistakan dia di hari kiamat. Na'udzubillah. Karena kalau kita ngomong kan seenak-enaknya ngomong ya. Ngomong geleser-geleser aja gitu. Ya, ngomong kadang seenak udel. Atau kadang ngomong ya sekeluarnya aja. Jadi ingat bahwa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan itu bisa menjadikan orang baik, bisa juga menjadikan orang menjadi buruk. Tergantung apa yang kita ucapkan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, itu Rasul ditanya, hadis riwayat Uqbah bin Amir, man naja ya Rasulullah, apa yang menjadikan hidup kita bisa selamat wahai baginda Rasul? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menjawab dengan 3 pertanyaan yang membuat kita selamat. Karena Rasul yang pertama adalah amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Karena dari lisan inilah orang bisa mengambil manfaat, orang juga bisa mendapatkan bahaya. Yang kedua, wal yasa'ka baitaka, makmurkan rumahmu dengan ibadah. Ibadah yang banyak di rumah, bekerja dengan baik, tapi jangan lupa isi rumahmu dengan berbagai macam ibadah. Yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW, wabqi ala ma khati'atik.
tobatlah dengan apa yang sudah kamu salah. Kekhilafanmu, kesalahanmu, tangisilah. Tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasul yang bisa menyelamatkan kita diantaranya jaga lisanmu, kemudian ramaikan, makmurkan rumahmu dengan ibadah, dan bertobatlah atas segala kesalahan. Ternyata ketika kita berhati-hati dalam bicara, atau kita banyak untuk diam, di antara manfaatnya yang pertama adalah terjaga dari dosa. Semakin banyak orang yang bicara, bisa jadi semakin banyak dosa. Yang kedua adalah menyelamatkan diri kita dari sesuatu hal yang membahayakan diri kita. Jadi diam bisa jadi selamat. Dalam bahasa diam itu emas. Tapi yang emas itu bukan diam. Kemudian yang ketiga, ternyata diam itu menjadikan diri kita tenang. Ya, tenang aja gitu kan ya, sambil ngopi dia, sambil ngerokok gitu kan ya. Kadang ada orang nenangin diri tuh kagak ngomong, diam aja. Ternyata lagi pusing dia. Ya, lagi puyeng diam aja, di ngerokok aja. Tapi itu jadi tenang gitu, nggak gusar, tenang aja gitu. Kenapa? Oh ternyata menenangkan diri dengan cara diam tuh lebih enak. Nggak ngomong ngalor ngidul. Kadang bisa jadi pusing kebanyakan ngomong. Ya. Dan ternyata ketika kita banyak diam, itu meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari kiamat, maka hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bila mana itu tidak mengandung kebaikan, maka auliyasmut, lebih baik diam saja. Ya, lebih baik diam. Ternyata diam itu susah ya. Ada orang bawaannya mau ngoceh aja. Kalau ngobrol sama dia nggak kebagian kita. Kan ada yang begitu ya. Kita ngobrol nih. Dia nyerocos aja gitu kayak petasan jangwe. Satu jetar gitu kan. Yang lain kayak jadi mustamiin gitu ya. Padahal lagi ngobrol gitu. Tapi ya Allah nih orang kayaknya ngomongannya nggak putus-putus gitu kan ya. Ini ngomong aja nggak dibagi apalagi duit. Ngomong aja nggak dikasih ngomong kita apalagi duit gitu. Orang kalau udah namanya apa tuh? Syahwatul kalam. Tahu syahwatul kalam? Orang pengennya ngomong terus. Gitu kan ya. Ngomong terus. Kan ada syahwatul kalam, ada syahwatul to'am. Bawaannya mau makan mulu. Ada orang tuh kerjaannya mau makan mulu. Ya. Ada juga orang syahwatun niyam. Ada yang bawaannya mau tidur aja. Orangnya bawaannya mau nggak kenyang-kenyang di tidur, ya Allah. Ya, jadi ayo. Ya, jadi kita coba untuk memilah-milih hal-hal yang bisa kita sampaikan supaya tidak mengandung dosa dan maksiat. Kita khawatir nih, ya. Ternyata omongan kita dicatat. Kan kita suka bilang gini, omongan dicatat malaikat loh. Bukan sumpah aja, tetapi kadang geleser-geleseran kita juga dicatat. Tahu geleser-geleseran? Yang kadang kita kagak apa ya, yang kita kagak sangka-sangka gitu. Jadi kalau pahala di hadapan Allah itu belum tentu dicatat. Karena bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah. Jadi belum dicatat malaikat. Kata malaikat, nggak bener nih. Nggak usah dicatat. Tapi kalau dosa udah pasti. Ini kan dosa, catatkan. Catat. Kalau dosa sudah pasti dicatat, tapi kalau amal belum tentu dicatat. Gitu. Maka orang tidak boleh sombong dengan amal ibadahnya. Karena belum tentu dicatat. Gitu kan ya? Tapi orang juga harus sadar dengan dosanya. Bisa jadi catatannya banyak,
banyak dosa. Ya, maka kudu banyak istighfar nih kita nih. Ya, maka saya kadang suka astagfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, mohon ampun kepadanya Allah dengan apa yang kami sampaikan belum kami lakukan. Ya. Kalau saya kan tugas saya ngoceh. Masa guru saya diam aja begini saya. Mentang-tang disuruhnya diam, saya diam aja begini. Kagak aci. Masa ngajar diem kagak aci. Saya kudu banyak menyampaikan kalam, menyampaikan kalimat-kalimat ulama-ulama, hadis-hadis Nabi, qala Rasulullah, kalamullah, qala Allah Ta'ala. Emang itu harus disampaikan. Maka modal saya suara. Saya kalau berobat suara, saya nggak di Akrija saya. Saya di THT. Karena modal saya ini. Modal saya adalah suara. Karena saya saking seringnya ngobrol, ternyata saya bukan radang tenggorokan, tapi saya radang pita suara. Kenapa? Saya kalau ngomong kan bisa 1 jam. Kalau Anda kan menang baik dengerin gitu ya. Dengerin gitu kan. Sambil minum, sambil enak gitu. Kalau saya kan harus ngomong sambil mikir. Coba ngomong sambil mikir kan berat. Ya. Udah gitu yang disampaikan kudu bener. Live streaming, kalau nggak bener kita dicari-cari orang saya. Ini live loh. Kalau nggak bener, itu orang pada ngomong di luar. Nggak bener tuh ngajar itu. Disalahin sayanya. Maka saya berpikir ketika ngomong harus bener, hadis Nabi harus bener dan sebagainya. Supaya nanti yang disampaikan itu adalah bermakna. Ya, jadi mohon maaf nih. Mohon maaf. Karena tugas saya adalah berbicara, saya banyak menyampaikan hal-hal. Walaupun perintah ajarnya adalah zi simtin. Banyak diam. Tapi kebanyakan diam juga nggak bagus. Lo diam mulu, disuruh kerja diam. Disuruh ini diam. Itu nggak bagus. Yang diam itu dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Ya. Pembicaraan-pembicaraan yang maksiat. Di rumah kalau kita banyak diam, ibawanya tinggi. Istri kita juga takut kalau kita banyak diam. Kenapa? Sekali ngomong tegas. Coba kalau banyak ngomong. Ngomong mulu. Nggak berwibawa. Ngomelnya juga kita didiamin ngomel kita. Tukang ngomel, hari ini tukang ngomel dia. Gitu. Coba kalau kita jarang ngomel, jangan sekali bilang, diam semuanya. Gitu. Tapi juga jangan di rumah, jangan diam mulu kayak ayam sayur, diam aja di pojok. Jangan. Di rumah tuh ceria-ceria aja gitu, santai gitu ya. Tapi waktunya kita bicara, kita bicara. Sama istri juga jangan banyak berdebat sama istri. Kenapa? Tetap kalah. Dalil kayak gimana tetap juga kalah. Makanya mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang. Kecuali hal yang prinsip. Anak tidak sembahyang, bicara. Istri terbuka aurat, kita bicara. Ada orang sesuatu yang memang bermaksiat, kita harus bicara. Kenapa? Itu prinsip agama, jadi nggak boleh diam. Kalau hal-hal yang nggak prinsip, kita nggak usah marah. Piring pecah, gelas pecah di rumah, nggak usah ngomel. Bersihin aja nak, bersihin aja nggak apa-apa kok. Ya, gampang beli. Ntar tukang lewat beli selusin. Ini cuma pecah piring, urusan dunia kecil kan ya. Tapi kalau anak udah nggak sholat, berat itu tuh. Anak udah nggak sholat berat itu. Istri sudah nggak izin kemana-mana, itu berat. Gitu kan ya. Udah buka aurat, berat sebenarnya itu. Ya. Jadi hal-hal yang prinsip kita harus bicara, jangan diam. Tapi hal-hal yang nggak prinsip kita diam saja. Karena memang tidak penting. Kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul, di antara kesempurnaan iman seseorang itu adalah dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau nggak manfaat, dia tidak dilakukan. Kalau nggak manfaat, dia nggak bakal bicara. Kemudian, sifat yang baik diantaranya adalah wa ta'udatin, santai. Ini santai nih. Ya. Jadi orang jangan terlalu kaku banget kayak kanebo kering.
Tahu kan ibu kering? Kaku banget gitu. Jangan kaku-kaku banget gitu kan ya. Ya santai aja di rumah sebagai seorang ayah. Santai kepada istrinya jadi dekat. Santai kepada anaknya jadi dekat. Jadi enak gitu. Di rumah kayak singa. Jangan. Orang mau jadi pada takut. Nggak bagus. Di masyarakat juga begitu. Sama orang menyapa. Assalamualaikum, senyum gitu kan ya. Gitu. Maka anak-anak saya bikin trik tuh kan ya. Kasih minyak wangi, kasih apa. Supaya dia senang ke musola. Jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Jangan dikit-dikit ngomel. Dikit-dikit ngomel. Orang ini kan nggak demen kan. Sama di rumah juga itu loh, bini diomelin sama laki. Ngomel mulu. Ya. Jadi pribadi yang santai aja gitu. Tapi santai tetap berwibawa. Santai tetap bermakna. Gitu kan ya. Saya di rumah kalau emang ngelayanin sendiri, bikin kopi, saya layanin. Bikin sendiri. Kadang istri saya tawarin, Mam, Mami mau ngopi, Mam? Gitu kan ya. Kadang suka nyuci piring juga. Bersihin kolam. Nyiram puunan. Ya Rasulullah juga begitu kok. Ya yamsuna fil aswaq. Rasulullah tuh jalan ke pasar, belanja, beli. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Rasulullah saja yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin kagak jaim-jaim banget. Kita jangan jaim-jaim banget gitu. Jaim supaya berwibawa, jangan. Nanti bukan malah berwibawa, malah orang bilang kayak kan ibu kering. Kaku banget ini orang. Gitu kan ya. Santai aja. Saya aja jadi ustadz tuh santai. Nggak ngustad banget saya sih. Kecuali kalau lagi ngajar. Kalau yang ngajar memang kata Habib Ali, kalau lagi khutbah lagi ngajar yang rapi. Tampilannya yang bagus. Kenapa? Karena dipandang sama orang. Nanti ketika memberikan nasihat itu jadi masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena memang berwibawa. Gitu. Rapi orang lihatnya enak. Gitu kan ya. Ustadz kalau rapi orang lihatnya enak. Nanti anak-anak, aku mau jadi ustadz. Kayak Ustadz Dayat misalnya begitu. Misal nih contoh. Iya. Orangnya asik, enak gitu kan. Contoh. Ya. Iya kan. Nanti orang ketika aku mau jadi ustadz, jadi ada yang figur dilihat. Tapi kalau ustadz nggak rapi, ustadz misalnya begini, lo jangan jadi ustadz lo kayak dia lo. Kan kagak enak. Gitu kan ya. Maka kiai-kiai tampilnya kan dia bersahaja, rapi, berwibawa. Karena figur. Ya, figur gitu. Jadi nanti anak-anak lihat, makanya guru-guru di madrasah nih, di luar madrasah Anda boleh pakai peci cupluk, tahu cupluk? Ya kayak opek, kayak dan sebagainya. Tapi di sini Anda tidak boleh pakai peci itu. Harus pakai peci hitam. Aturan. Kenapa? Di depan guru-guru harus tampil berwibawa, kompak semuanya gitu. Pakaian harus seragam. Ini di madrasah seragam dari mulai Senin sampai Jumat. Cari madrasah lain yang seragamnya dari mulai Senin sampai Jumat. Di sini saya terapkan begitu. Kenapa? Guru-gurunya rapi, gitu kan ya. Sampai sepatu dibeliin. Tahu sepatu? Ya, mau dibeliin sama siapa kek? Ya Mas Rido ya. Mau dibeliin sama siapa? Sampai sepatu dibelikan. Gitu kan ya. Peci, sepatu, tas, rompi, jaket, baju, seragam, semua. Kenapa? Biar guru-guru itu rapi. Tapi kerapian kewibawaannya jangan galak. Saya bilang nggak boleh. Ya, gue jadi guru itu santai. Bukan hanya mengajar. Mengajar itu mendidik. Mengajar itu mendidik. Dalam arti bagaimana? Mengajar itu mentransfer ilmu. Tapi kalau mendidik itu mengajarkan akhlak, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sopan santun. Jadi mengajarlah dengan cara mendidik. Bukan hanya mengajar. Kalau kita hanya transfer ilmu, Google lebih hebat loh. Google lebih hebat, AI lebih hebat, Anda kalah. Tapi yang tidak ada di AI, di Google adalah akhlak. Akhlak, kebaikan, kesantunan, kesopanan.
Dan semua itu didapatkan dari contoh dari guru. Sama di rumah juga begitu. Anak-anak kita perlu yang namanya uswah. Anak-anak kita di rumah dengan istri kita yang diperlukan adalah uswah, contoh dari bapak. Bukan hanya mau izoh. Mau izoh itu ngomong aja kita sebakul. Tapi nggak ngasih contoh. Itu tidak bermakna. Timbang dia mencontohkan perilaku yang baik, kemudian anak-anaknya melihat. Maka saya suka kalau sedekah, saya kasih anak-anak saya, ini kasih nenek, ini kasih mama, ini kasih ini. Kenapa? Biar anak-anak itu rajin bersedekah, biar rajin berbagi, jangan jadi orang yang pelit, egois untuk kepentingan diri dia sendiri. Hidup kita ini bersama orang lain, bukan kita hidup sendiri, gitu kan ya. Jadi hiduplah yang santai lah. Ketika ngopi ya kita ngopi, ayo. Ketika kita refreshing, kita refreshing. Saya kalau jalan-jalan refreshing pakaian saya cowboy. Santai pakai peci gitu kan ya. Saya nggak pakai sarung, takutnya orang pada cium tangan saya. Takut orang nanti deket saya jadi takut gitu kan. Ya nggak enak kamu Ustaz. Coba deh yang sering jalan sama saya. Saya kalau kemana-mana saya sangat santai. Dan saya tidak memposisikan saya ini guru. Tanya coba. Saya biasa-biasa aja. Gitu kan ya. Enggak saya jaim, enggak saya apa. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita ini hidup ini bersama. Cuman membedakan adalah kita di hadapan Allah, status kita ini sama semuanya kok. Kita ini hamba-hamba Allah, gitu kan ya. Cuman punya skill masing-masing. Gitu. Di musola apalagi kita nih, cuman membedakan cuman tempat duduk doang kan. Saya cuman pakai ginan, yang lain pakai lekar doang. Status kita jamaah gitu kan ya, jamaah musola. Saya ngajar, yang lain adalah belajar. Kita sama-sama belajar semua. Ya. Jadi jangan terlalu kaku. Wawaqarin. Tenang. Penuh dengan kewibawaan. Wakor. Wakor itu tenang orangnya nggak gerasa gerusuk. Tahu nggak gerasa gerusuk? Ini orang ribet banget nih gerasa gerusuk. Ya. Jadi Rasulullah tuh punya sifat ketenangan. Ada apa? Gitu kan. Jangan kita kayak orang kalang kabut, tau nggak kalang kabut ya? Kayak orang gimana gitu. Jadi kita tuh tenang saja gitu. Semua ini kita punya masalah kok. Dengan masalah kita yang berbeda-beda. Ada yang masalah dengan anak, ada yang masalah dengan istri, ada yang masalah dengan rumah, ada yang masalah dengan tetangga, ada dengan apa segala macam. Tapi semuanya nggak boleh kita gerasak gerusuk. Kita tenang-tenang aja. Semua bisa diselesaikan kok. Kalau nggak bisa selesai, datang ke Pegadaian, pasti selesai masalah. Kan motonya apa tuh dia tuh? Menyelesaikan masalah, padahal ketika di kosono jadi masalah. Ketika di kesana jadi masalah. Orang barang kita hilang kalau sampai sono. Gitu kan ya. Jadi ayo ya, kita tenang, santai. Diomongin orang, kita biasa-biasa aja. Difitnah sama orang, kita tenang aja. Kenapa? Bahwa fitnah yang disampaikan kepada kita ketika kita tidak melakukan itu, kembalinya dosanya kepada dia. Kan gitu. Kita diomongin, diribain, jelek begini-begini, biarkan saja. Kenapa? Karena ribah yang dia lakukan itu akan menjadikan dosa kita berbalik ke dia. Dan pahala dia ketarik ke kita. Kan begitu. Ribah itu transfer amal loh. Kalau kita sering ngomongin orang, sebenarnya kita sedang mentransfer, mengirimkan, mengeser pahala kita kepada orang lain. Dan khawatirnya dosa dia berbalik ke kita. Kayak ember bocor kan jadinya. Kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita ngaji dan sebagainya. Tapi kita yang bikin bocor. Kita yang bikin habis. Gitu ya. Makanya tadi apa? Zasimtin. Diem. Gitu kan ya. Tapi kalau kita diomongin orang biasa-biasa aja. Santai. Tenang-tenang aja. Ya. Kalau udah terlalu keterlaluan baru deh. Jangan kita paranin. Patehain aja. Tahu patehain? Tawasulin aja. Nanti Allah yang atur. Ya Allah atur nih Allah nih. Ini orang udah keterlaluan. Saya sih begitu kok. Nggak perlu macam-macam. Fatihah, ya Allah atur tolong ya Allah. Engkau maha mengatur segalanya. Udah selesai. Kembalikan ke Allah. Gitu kan. Ya nggak perlu ke orangnya. Ngapain ke orangnya jadi urusan kan. Jadi urusan nggak gitu. Kita berantem lawan dia atau berani bukan takut. Apalagi punya pentil-pentilan.
Cuman kan kita nggak mau jadi masalah ya. Nggak mau kita bertengkar dengan orang lain. Nggak ada manfaatnya juga. Gitu kan. Nggak ada manfaatnya. Wasakinatin. Ini sama. Hidup dengan penuh ketenangan. Sakinah. Ada ketenangan batin. Kita pengen hati kita tenang. Itu yang kita cari ya. Hari-hari kita berjalan penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Walaupun kita sibuk dengan urusan kita, dengan urusan keluarga. Tapi Allah berikan tenang. Salah satunya dengan istighfar sebenarnya sih. Dengan ibadah-ibadah kita. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu menjadikan batin kita menjadi tenang. Contohnya ke musola nih. Ke musola ini adalah rauhah. Saya bilang nih rohah. Rohah itu obat ketenangan. Ketika kita sibuk dengan dunia di luar dan sebagainya, kemudian kita masuk ke musola dengan energi aroma yang beda. Beda nggak di sini? Beda loh. Kayaknya sejuk. Kenapa? Oh ternyata rumah Allah. Tempat berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, dengan kita banyak berzikir, ternyata hati kita jadi tenang. Coba orang di luar terus, dunia terus. Hatinya nggak pernah habis-habis. Kesibukan nggak pernah selesai-selesai. Sehingga kayaknya hatinya galau. Enak ya Jamdani itu. Tenang aja dia, duit banyak. Giliran datang ke musola. Gitu. Iya. Tenang aja ya Pak Helmi, tenang aja dia. Mau kemana ya? Tenang lah Ustaz. Mau kemana? Ya artinya hidup kita tuh yang menjadikan tenang sebenarnya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dekat kepada Allah, mendekatkan di rumah-rumah Allah. Itu obat sebenarnya. Dan itu orang kadang cari. Cuman orang nggak mau datang ke sini. Saat saya ini nih saat galau gini, datanglah ke musola. Datanglah ke musola, datang ke pengajian. Obat, jadi obat. Gitu. Kan obat itu nggak dijual di tempat lain. Tapi adanya di musola. Hasanal akhlaki. Yang selanjutnya yang harus kita hiasi adalah bagusnya akhlakul karimah. Ingat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus ke muka bumi kecuali menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi kata Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasul ingin umatnya ini menjadi umat yang memang berakhlakul karimah, tampil baik, mempesona, bersahaja kepada seluruh orang. Hidup dalam bermasyarakat, RT, rukun tangga, RW, rukun warga, sesama jamaah dalam masyarakat, lintas agama, lintas kemanusiaan. Mau dia kafir, Yahudi, Nasrani, semua Islam, tapi ketika dia bersatu, hidup itu akan menjadi tenang. Maka dijaga sekali oleh Rasulullah. Man adza zimniyan faqad adzani. Kata Rasul, orang yang menyakiti non-muslim, berarti dia menyakiti aku. Universal Rasulullah ngomong. Bukan hanya dengan sesama muslim. Jadi kita jangan bicara untuk persatuan yang lebih luas kalau di rumah kita masih berantem. Kita nggak bisa bicara persatuan yang lebih luas kalau di wilayah kita masih ribut. Dibentuk dari keluarga, dibentuk dari masyarakat, kemudian dibentuk dari wilayah, sebangsa dan setanah air. Ayo, ya jangan sampai kita lihat negara-negara lain hancur dengan apa? Porak-poranda kenapa? Karena mereka bertikai. Mereka bertikai. Buat apa? Ngalah aja udah. Di rumah juga kalau kita ngalah kan bukan berarti kalah. Coba kalau dua-duanya keras. Bendera tuh ada dua orang yang narik bendera filosofinya ya. Paskibraka begitu kan ya. Yang satu narik, yang satu ngulur. Narik, ngulur. Tarik, ulur. Filosofi bendera. Benderanya lama-lama naik gak? Dia akan berkibar. Tapi kalau yang satu ngotot, bahasa kita sengke, tahu sengke? Sengke lu dibilangin lu. Tur, ulur. Enggak, gue mau narik. Ya nih orang dibilang. Yang ini mau narik juga. Ngotot juga. Dua-duanya narik. Itu talinya jadi putus. Benderanya tidak berkibar. Tetapi malah menjadi putus. Gambarannya seperti itu.
ya, di masyarakat, ya, di wilayah, di rumah, itu kita yang membuat kebaikan itu, ya. Jadi akhlakul karimah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, akmalul mu'minina iman ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang akhlaknya bagus, pribadinya bagus, sikapnya baik. Bahkan nanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ayul mu'mini afdalu? Siapakah orang mukmin yang paling utama? Orang mukmin yang jempolan yang bagaimana ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu adalah hasil dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu bermakna sehingga menjadikan hidup kita menjadi baik. Contohnya sholat. Semakin baik orang sholat, pasti pribadinya akan semakin baik. Karena dia menyadari ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka hanya Allah lah yang bisa sombong. Kita nggak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh. Kenapa? Kita hanya manusia biasa. Kita hanya manusia kecil. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri, dia menyadari bahwa orang di sebelah kita harus diselamatkan. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh dizolimi. Orang sebelah kiri kita harus diselamatkan. Tidak boleh diganggu. Dari mulut kita. Dari tangan kita. Tidak boleh ada yang terzolimi. Sama tetangga saling berbuat baik. Sehingga semuanya akan menjadi baik. Bahkan Nabi mengatakan yang lebih hebat lagi. Ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang menyakiti kamu. Saking pengennya jadi baik Rasulullah. Ngajarinnya apa? Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah menyakitimu. Bayangin coba. Kalau lo jual gue beli, itu namanya beru, seri. Lo pelit, gue pelit. Lo jahat, gue jahat. Rasulullah nggak ngajarin begitu. Rasulullah ngajarin tingkat tinggi. Ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah menyakitimu. Kalau kamu sudah begitu, hati kamu adalah hati yang baik. Kenapa? Tidak ada dendam. Tidak ada rasa dengki kepada dia. Walaupun kita disakiti. Maafkan saja. Bukan kita takut. Kita nggak takut loh. Orang nyakitin kita, bisa kita lawan. Tapi apakah dengan kita lawan, kemudian masalah selesai? Malah jadi panjang. Ya. Malah jadi Kalibata kemarin hanya gara-gara 2 orang mainin motor, digebukin, kemudian berantem, hancur, panggil, datang, bakar-bakar semua, gitu kan ya. Ketika sudah terjadi itu, sulit kita untuk nantinya mengendalikannya. Ya. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, tapi ingin berdamai. Allah bilang fa'aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka berdamailah. Patutlah. Berbaik-baiklah di antara mereka. Supaya kenapa? Hidup kita menjadi hidup yang harmonis. Menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kan enak hidupnya jadi tenang. Dengan apa? Akhlakul karimah. Orang-orang jahiliyah musyrikin semuanya kepincut hatinya dengan akhlak Nabi. Kepincut loh hatinya dengan akhlak Nabi. Oh ternyata akhlak baik itu bisa menarik perhatian orang. Ya, dari Nabi sendiri, sahabat ikut 2, 3, 5, 10, 12 sampai banyak. Kenapa? Terpincut dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang Rasul begitu indah ajarannya, Rasul begitu baik. Ya. Dan kita tinggal ngikutin. Belajar pelan. Saya masih belajar nih. Walaupun saya ngajar tapi saya masih belajar. Ya. Kita semua lagi belajar. Kenapa? Karena kita belum benar.
Kita belum benar. Kita masih belajar benar. Makanya ngaji. Apa ngaji? Ngasah jiwa. Ngasah jiwa. Supaya jiwa kita semakin baik. Sama anak baik, sama istri baik, sama tetangga baik, sama orang lain baik. Ya Allah. Orang terpincut hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita jahat sama dia makin dendam sama kita. Rasul mengajarkan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan kembali kepada orang berbuat baik. Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan kembali kebaikan itu, berbalas kebaikan itu kepada dirinya. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan sekecil apapun. Sekecil, walaupun hanya air, itu palanya besar nih air. Haji Hamdani bawa korma, makasih Haji Hamdani ya. Ini bawa korma Haji Hamdani itu. Jadi korma di sini makan aja 3 sunnah, jangan pakai dibawa pulang. Yang dari rumah bawa ke musola. Jangan dari musola dibawa ke rumah, habis. 5 habis. Di sini buat cemilan pagi-pagi, buat cemilan sore maghrib, sambil nunggu isya, nyeduh kopi. Itu disediain kopi, bawa kopi, itu jadi pahala besar. La yastahkiruna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasul, jangan kau anggap kecil, remeh, walaupun kebaikan itu kecil. Bisa jadi kebaikan yang kecil, tapi di mata Allah besar. Ayo, ya. Kayak nanti nih, tanggal 10. Tanggal 10 itu ada acara GS3B di sini. Banyak orang datang, hampir 300 orang, 400 orang ke sini. Gitu kan ya. Saya mengajak. Ya, kita sarang dikit-dikit, jadi banyak tuh. Ya, tadi musola Al-Islam udah kemarin ya. Gitu. Tinggal di musola Al-Jihad nih. Jadi jamnya ini begitu ya. Jadi nanti kalau yang ada duit rezeki apa gitu kan ya, sisakan. Itu pagi-pagi sedekahin orang. Itu pahalanya besar banget. Sedekah subuh. Yang malaikat doa, Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih orang yang baik ini berkah rezekinya. Gitu ya. Tapi orang yang pelit, malaikat doain, Allah ma'ti munsikan talafa. Ya Allah, hancurkan rezekinya. Itu kan kagak mau didoain. Sama malaikatnya kagak-kagak. Kita pengen didoain yang baik, yang baik-baik. Walaupun dikit, tapi kita gabung jadi banyak. Apalagi ngasihnya banyak. Gitu kan ya. Kira-kira berapa Mas Didu? 10 juta ya? 10 juta. Ya. Kalau ada ngasih 9 juta tinggal segitu lagi. Ya. Barang-barang insya Allah jadi gampang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok subuh gabungan itu di Nurul Mukmin, Asembaris, Kelurahan Lewat. Yang ceramah Ustaz Fahmi Thayyib tentang siwak dan sorban di pala. Ya, Maulid Nabi juga ya. Jadi yang mau ikut gini. Ali udah pulang Mali. Baik, kita baca Fatihah, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita jamaah sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, berikan kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada anak-anak cucu kita semuanya. Allah berikan taufik dan hidayah, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak yang saleh dan soleh, yang bakti kepada orang tua, taat kepada agama. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang manfaat. Allah jadikan usaha, dagangan, kerjaan, urusan kita lancar, sukses, halal dan berkah. Jauh daripada bala dan musibah. Hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah, jauh daripada bala dan musibah.
Semoga selamat dunia dan akhirat, mati husnul khatimah. Ala diniyah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, bi annana a'tarafna wa an ala ladha asrafna fatub تغسل كل حوبا واستر لنا وآمني روآتي واغفر ربي ومولودينا والآل والساهل الحلان ذي محبة أو سيرة والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجودا من لا بالمصطفى رسولنا بكل صلى وسلم عليه عدا وآله وصحبه والحمد لله بالبدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Epic azan